Apa sebenarnya penyebab kemiskinan? Apakah karena sistem yang tidak adil, kesalahan pribadi, atau sesuatu yang lebih dalam? Amsal hari ini menantang cara pandang dunia, baik yang liberal maupun konservatif, dan menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah moral, relasional, dan rohani. Tetap di sini, karena kita akan melihat bagaimana firman Tuhan membuka pandangan kita tentang kekayaan, keadilan, dan belas kasih. Amsal pasal 13 ayat 23 dan pasal 18 ayat 23, huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kemiskinan dan penindasan. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, banyak orang mencari jawaban yang sederhana. Ada yang berkata bahwa kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi atau politik yang tidak adil. Ada pula yang mengatakan itu akibat keluarga yang rusak atau kemalasan. Namun Alkitab memberi gambaran yang jauh lebih utuh, sebuah jaringan penyebab yang saling berkaitan. Dalam Amsal pasal 13 ayat 23, kita membaca tentang ladang yang begitu subur sehingga menghasilkan makanan bahkan tanpa diolah. Ladang ini melambangkan sumber daya atau peluang yang bisa menghasilkan kekayaan. Namun ayat ini memperingatkan bahwa ketidakadilan dapat merampas aset itu, membuat seseorang miskin bukan karena kesalahannya sendiri. Itulah sebabnya orang miskin berseru minta tolong. Amsal pasal 18 ayat 23 menambahkan lapisan penting lainnya. Orang miskin berbicara dengan memohon, tetapi orang kaya menjawab dengan keras. Ini menggambarkan bagaimana mereka yang punya kekuasaan atau kekayaan seringkali menolak atau menyalahkan yang lemah atas nasib mereka. Kita cenderung terlalu bangga atas kemakmuran kita sendiri. Ketika kita berpikir bahwa semua yang kita miliki hanya hasil kerja keras kita mulai percaya bahwa siapapun yang kekurangan berarti malas. Namun Daud, yang memperoleh kekayaannya lewat kerja keras dan risiko besar, melihatnya secara berbeda. Dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 14, ia berdoa, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab segala sesuatu adalah darimu, dan dari tanganmu sendirilah kami memberi kepadamu." Daud sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita menolak untuk mendengar seruan orang tertindas, kita bertindak tidak seperti Allah. Karena Allah selalu mendengarkan. Dalam Mazmur pasal 28 ayat 2, Daud berseru, "Dengarkanlah suara permohonanku bila aku berteriak minta tolong kepadamu." Lalu di Mazmur pasal 28 ayat 6, ia berkata, "Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku." Dan Mazmur pasal 34 ayat 6 menegaskan, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jika Tuhan mendengar setiap seruan, bukankah kita juga seharusnya mendengar? Ketika kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain, hati kita menjadi dingin. Tapi ketika kita memilih untuk melihat, mendengar, dan menolong, kita mencerminkan hati Tuhan sendiri. Dia yang tidak pernah berpaling dari orang yang tertindas. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Di mana kamu melihat ketidakadilan di kotamu atau lingkaran pertemananmu yang bisa kamu bantu tangani? Bagaimana Tuhan sedang memanggilmu untuk melihat dan mendengar apa yang sering diabaikan orang lain? Mari kita berdoa bersama. Bapa, hatiku sering ingin mengambil semua pujian atas kenyamanan dan keamanan yang aku miliki. Tapi seperti Daud, aku mengaku bahwa semuanya berasal darimu. Ajar aku untuk hidup dengan mata yang terbuka dan tangan yang murah hati. Biarlah kemurahanku kepada orang miskin mencerminkan kemurahan-Mu kepadaku, dan jadikan aku seperti Engkau yang selalu mendengarkan jeritan mereka yang tertindas. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.